Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ruh orang mukmin dan orang kafir ketika dicabut nyawanya. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bahwa ketika ruh seorang mukmin dicabut, itu bagaikan air yang keluar dari ceret atau dari teko. Jadi mudah sekali keluarnya. Kemudian setelah keluar, tidak sekejap mata pun dibiarkan, dibawa oleh dua orang malaikat yang membawa kapan dari surga dan wewangian dari surga, sehingga dibungkuslah ruh ini, dibawa naik ke langit dengan aroma yang harum, lebih harum dari minyak kasturi. Ketika sampai di pintu langit, maka para malaikat bertanya, "Siapakah ini?" Kemudian malaikat yang membawa ruh tersebut menyampaikan, disebutkan dengan nama terbaiknya, Fulan bin Fulan. Kemudian para malaikat mengiringinya sampai langit ketujuh sebagai tanda penghormatan terhadap ruh orang mukmin tersebut. Maka setelah sampai di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempatkan dia dalam Iliyin, yaitu tempat yang tinggi. Kemudian ruh itu akan dikembalikan lagi ke jasadnya di bumi, karena manusia diciptakan di bumi, maka dikembalikan lagi ke bumi. Maka ketika sampailah di jasadnya kembali, maka si ruh ini akan didudukkan dan ditanya oleh malaikat, "Siapakah Tuhanmu?" Dia akan menjawab, "Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, "Apa agamamu?" Agamanya adalah Islam. Terus akan ditanya lagi, "Siapa orang ini?" Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Nabi dan Rasul kami. Terus ditanya lagi, "Apa amalanmu?" "Kami beriman dengan Al-Quran dan mengamalkannya." Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit, "Engkau benar." Maka dibukakanlah pintu dari sorga, sehingga sejuknya sorga sudah terasa di alam kuburnya tersebut. Maka datanglah orang yang berwajah tampan. Kemudian si ruh ini bertanya, "Siapa gerangan Anda?" Kemudian orang yang berwajah tampan tersebut menjawab, "Ini saya adalah amalmu yang baik." Maka setelah itu dia akan berdoa, "Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat." Itu keadaan orang yang mukmin. Sebaliknya kalau orang kafir, maka kalau dia meninggal akan datang malaikat Israel mencabut nyawanya dengan keras, bagaikan dicabut daging dari besi yang panas. Begitu sakitnya itu.
orang kafir dicabut nyawanya. Mereka akan dipukul, keluarlah engkau yang manusia yang buruk. Sambil dipukul, ruhnya tercerai-berai. Maka seketika diambillah oleh malaikat yang bertugas membawanya ke langit dan dibungkus dengan wewangian dari neraka yang bau, dari kain kapan yang kasar. Kemudian dibawalah ke pintu langit. Maka malaikat bertanya, siapakah ini? Kemudian dipanggil dengan panggilan yang paling jelek terhadap orang tersebut. Baunya pun busuk, maka pintu langit pun ditutup. Maka Allah berfirman, tempatkan dia dalam sijin. Sijin itu apa? Tempat di bumi yang paling dasar. Maka dikembalikanlah ruh tersebut ke jasadnya. Dan ketika setelah kembali, mereka akan ditanya dalam kuburnya, siapa Tuhanmu? Kemudian jawab, saya tidak tahu. Kemudian jawab lagi, apa agamamu? Saya tidak tahu. Terus ditanya lagi, siapa orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia juga jawab tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, apa amalanmu? Saya tidak tahu, tidak dapat menjawabnya gitu. Maka keluarlah suara dari langit, engkau telah berdusta gitu. Bukakan pintu neraka. Maka dibukakanlah pintu neraka sehingga panasnya sudah terasa sampai alam kuburnya tersebut. Maka datanglah orang yang wajah seram, wajahnya jelek, menyeramkan dengan bau busuk. Maka orang itu ketakutan dan bertanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu yang buruk. Maka orang tersebut, orang kafir tersebut, dia berkeinginan dan memohon jangan sampai didatangkan hari kiamat. Karena ketakutannya, karena pintu neraka telah dibukakan untuknya. Itulah kisah dari ruh orang mukmin dan orang kafir. Semoga jadi pengingat bagi kita sehingga melunakkan hati kita untuk beriman, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meningkatkan ibadah kita, untuk kita bertobat, beristighfar tentang apa yang akan dihadapi nanti oleh kita semua. Tidak bisa dihindari. Waktu terus berjalan, kita semua akan menghadapinya. Akhirun da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.